season kelima dan jangan lupa tancapin juga jempolnya 100k likes akan kita tembusin untuk hari yang pertama di playoff kali ini. Ya sedikit lagi 100k like. Dari teman-teman di hari pertama kita akan selalu meningkatkan nantinya untuk komunitas Mobile Legends. Benar. Ya kalau kata Ranger Emas, terkece tersolid mengalahkan tim. Wah, lidah saya patah langsung kalau ngomong gitu, Pak ya. Oke, kita masuk ke game yang kedua. Dan masih dipandu oleh Cornet dan juga Papulung. Dan ceweknya di arah tengah lebih milih untuk bersihin dulu. Dan seperti biasa menggunakan 5 roam items. Dan dibiarkan untuk support-supportnya menjauhi di arah mid lane-nya untuk dapetin level. Dan juga gold lebih pastinya. Biar gak kerebut ya sama support-supportnya. Benar, dan ini dia tadi udah berhasil langsung mendapatkan satu Lindo, Little Wanderer. Lindo? Lindo, salah ngomong, keselip tadi. Siapa Lindo? Nggak tahu, Pak. Temen kamu ya? Bukan masalah ngomong aja tadi. Kirain si ini. Siapa? Siji. Hehehe. Alrindo. Hai. Afrindo. Alfredo. Sampai sana. Oke, Back to the game di arah buff birunya. Tampaknya mencoba untuk digangguin juga dari tim RRQ. Masih belum level 4, sudah ada Valir, sudah ada LJ juga. Lihat sotongnya udah mulai berkeliaran. Perfect match-nya dari seorang LJ di slow juga dan langsung didapatkan oleh seorang Sin ya. Dengan menggunakan retribution belum digunakan ternyata. Sudah mendapatkan level keempat ya. LJ-nya sekarang dan langsung flicker LJ-nya langsung di-punish. Yap, Cannot escape, man. Gak bisa. Untung masih bisa kabur ke bagian Vini juga sekarang. Satu keuntungan untuk cewek, namun ada yang terbang di sana, tapi bukan layang-layang dan langsung dipulangkan ke base-nya ya, anti-match. Di ejector dan langsung dibakar lagi. Dan last hit-nya didapatkan oleh R7. Ini benar-benar backup-nya cukup cepat juga, hanya menggunakan ejector. Dan seperti kita tahu R7-nya lebih ke joint damage dan damage-nya cukup untuk early game, untuk menyakiti anti-match-nya tadi. Iya, smart missile-nya jahat banget juga, ejectornya apalagi. Namun kali ini kita lihat aja lempar minion ya saya. Oke, replay by Gaumi. Win-nya benar-benar sekarang, tapi dia santai banget. Dia tahu dia punya burst fireball. Dan dia hanya, ya udah dia tinggal mundur, berfireball lagi ya, mundur dan tunggu pergerakan dari R7. Ini benar-benar pergerakan, ya beda lah. Dari pemain-pemain yang emang pure support dan tahu gimana timing-timingnya, jadi nggak panik gitu loh. Ada beberapa juga yang kalau misalkan ya 40 main, pasti kamu udah panik kan? Panik banget. Iya, saya juga panik sih kalau gitu. Ya langsung, aduh gimana nih sekarang? Langsung ngeri-ngeri namun ini dia langsung terkunci aja di dalam sebuah lingkaran yang udah diciptakan oleh Lemon, namun masih gagal. Berhasil di smackdown aja oleh Brock Lesnar di sana, tapi masih berhasil untuk kabur. Yes, hanya satu saja yang terkena dari fataliknya LJ. Dan bahkan kita lihat juga turtle-nya ini space created pastinya untuk tim RRQ. Dan Sin ya masih punya retribution dan langsung diamankan gitu saja. Ya overturn, coba untuk mendapatkan turtle tapi tidak bisa karena ada retribution ya dari Kari ya. Kari pakai retribution, ini cukup berani juga. Bapak berani? Jelas saya tidak. Dan oke, inilah dia tim Onyx juga yang mencoba untuk mempertahankan dan masih bisa untuk dibersihkan. Sedangkan anti-mage ya seperti biasa dia mencoba untuk motong dan menahan stacknya sampai 20 walaupun kehilangan cukup banyak banget. Tapi ada Lemon juga mencoba untuk diocek dan bahkan lihat LJ-nya yang menarik anti-mage, tapi anti-mage-nya masih cukup tebal. Dan ternyata damage dari seorang Kari dengan Berhasil untuk menggocek beberapa player, tapi pada akhirnya juga berhasil didapatkan oleh LG. Dibanting lagi, masih bisa kabur. Untung ada phantom step juga dari Kari yang memberikan damage dan juga true damage yang perih banget. Oke, ini dari bagian bawah Sin mencoba untuk menghabiskan satu wave minion, tapi anti-match udah balik ke posisinya di belakang Sin. Udah ada beberapa rekannya, namun kali ini Wave Dragon berhasil untuk mendapatkan Jawhead lagi dan lagi. Yes, LJ tidak ada combo dengan flicker, masih cooldown. Benar-benar dia dapetin perfect match-nya ya. Emang menawan sekali pria tampan satu ini. Benar-benar perfect banget. Oke, Lemon King scoring-nya mengenai seorang cewek ini masih ada Purify juga dan masih bisa kabur dengan Cyclone Eye. Masih bisa dibantu juga. Dan Sonata kali ini juga dikeluarkan dan untungnya masih bisa kabur untuk kedua tim dan lebih merenggakan posisinya, lebih menurunkan tensi permainannya dan berpisah lagi kedua tim tersebut. Yes, masih bisa di cancel juga tadi, sayangnya terkena stun dari
Finn-nya tadi kalau tidak salah ya, Dwarf Dragon-nya tidak full, malah Sasanya yang harus tumbang. Dan pemilihan item yang cukup menarik juga, Sasanya lebih memilih untuk Heptasis sebagai item pertamanya, dan ini bisa menjadi combo yang cukup menarik juga kalau misalkan dari Chow-nya langsung menggunakan ultimate-nya. Itu benar-benar kayak akan mendapatkan physical attack tambahan juga pastinya. Yap, dan Rasi tadi mencoba untuk melakukan sedikit inisiasi ke bagian depan, tapi sepertinya langsung dipotong aja oleh beberapa player dari RRQ. Minion dilemparkan, mungkin kalau mengenai mengenai R7 akan bisa juga untuk bisa ngestan ya. Tapi maaf tadi mengenai anti-match, maaf saya sampai hilang fokus tadi ngelihat pergerakannya cepet banget loh berdua. Dan ini akan menjadi berbahaya kalau misalkan dilihat dari tim RRQ, dari Karinya sendiri. Dia kalau diculik sama Joe akan berbahaya. Tapi lihat dia dapat lainnya Sin yang mencoba untuk mengejar Anti-Mage. Lihat ada Finn juga satu hit lagi. Mungkin terkena stun, masih bisa kabur juga. Tapi lihat Anti-Mage besar banget. Tapi sayangnya Finn, Flicker dan juga Searing Torrent plus Burst Fireball tidak berhasil mengenai Anti-Mage yang pergerakannya sangat amat cepat ya. Seperti yang kita tahu di season sebelumnya ya. Anti-Mage itu emang tahu gak siapa bentukannya? Paling sendal kota cabutnya cepet banget. Iya. Belum lagi Regen SP dimiliki oleh Uranus tadi benar-benar kelihatan naiknya gila banget. Belum lagi Fireball Kagura sampai sana Saiko salah base kamu nak, masuk ke teras halaman rumah orang kamu, langsung aja dipulangkan ya. Gak bisa lagi bertahan, bahkan kali ini Turtle-nya langsung jadi objektif selanjutnya. LG mencoba untuk mencari pergerakan pemain dari Onyx, tapi kali ini Rhapsody sakit banget tadi, tersisa setengah ber-SP lagi. Bahkan kali ini kita lihat sekarang Sonaya. Itu ultimate Connect dan ceweknya enak banget memberikan Dead Sonata yang akhirnya membuat damage-nya langsung terbagi dengan rata. Dan Finn juga harus tumbang. 1, 2, 3, hero hilang dengan sangat cepat. Dari tim RRQ ini akan berbahaya. Onyx bisa meng-comeback pelan-pelan kalau misalkan mereka tim fight-nya melakukan kesalahan sedikit demi sedikit seperti tadi ya. Ini akan menjadi comeback pelan-pelan. Ya, di saat tadi LG maju ke arah rumput, tahu-tahu ada Rhapsody yang dikeluarkan dan itu cukup dengan Rhapsody ya? Iya, benar-benar nge-burst HP-nya. Yes. Di saat LG mundur, tertinggallah scene yang ada. Dan memang benar-benar kejebak hingga pada akhirnya dia didapatkan. Lihat LG-nya tipis banget. Dan Sonata juga dikeluarkan. King's Calling. Mengenai satu juga masih ada Overton yang cukup sakit dan bahkan LG. Oh my god, R7-nya mencoba untuk cabut. Sekarang dia ada Anti-Mage juga, ada Ejector. Dan tampaknya ini sulit banget sih. Di-stun lagi, dihajar lagi, dan dibiarkan begitu saja. Harus pulang lagi dia ke base-nya. Iya, tapi setidaknya dari RRQ berhasil menumbangkan cewek satu core utama dari Onyx Esports. 414 poin yang didapatkan cewek sekarang, dan Blue berhasil didapatkan oleh Sim. Sembari melakukan farming gold buff, kali juga berhasil dia dapatkan juga di bagian tengah ada Valir yang siap berjaga. Carmilla selalu aja patroli dari satu sisi ke sisi lainnya. Yes, dan gameplay cukup menarik juga dilakukan oleh Sin-nya. Dia tidak pelit banget untuk gunain ultimate ya. Benar-benar untuk pergerakan dia, farmingnya lebih cepat, rotasinya lebih cepat. Dan lihat, dicekek lagi, Anti-Mage sekarang diincar, tapi tidak ada ultimate lagi dari seorang Sin yang Overton juga mengenai 2. Dan bahkan Rasinya nge-stun lagi, Finn-nya masih ada flicker karena belakang. Masih ada Ejector juga dibantu untuk menyelamatkan dirinya. LJ-nya mencoba untuk maju lagi, tapi lihat dia belum cukup tebal darahnya. Hanya menggunakan satu Rhapsody saja. Itu dari LJ-nya benar-benar langsung sekarat Pak Mulu. Iya, langsung ke burst begitu banyaknya loh tadi. Benar-benar sakit damage yang diberikan oleh cewek. Tapi Sin ini sendiri kita lihat udah level 15 sendirian, bahkan meninggalkan cewek. Satu Little Wonder juga udah dia amankan. Sekarang XP-nya akan bertambah lagi walaupun udah mentok levelnya ya. Yes, benar banget. Move lagi ke atas dari Sin-nya sudah mendapatkan maksimum level. Dengan cewek satu level lagi, masih ya sekitar setengah lagi lah XP-nya untuk memenuhi maksimum level. Lagi Lemonnya sekarang di start lagi King's Calling digunakan. Dan bahkan Chow-nya yang malah harus tumbang, padahal Chow-nya yang menginisiasi duluan. Dan R7 lihat damage-nya juga cukup besar juga, lihat di arah bawah. Coba untuk ke tengah, tapi LJ lagi-lagi menggabung, bahkan
Apakah? Enggak ternyata apapun. Purify ternyata berhasil digunakan oleh cewek dan Bahaya berhasil sih. menyelamatkan diri, namun payungnya Iya, tadi langsung Alberta. aja nabrak ke arah LG. Lihat R7 Tapi damage-nya. atas force-nya dan juga ejector. Oh my God. Berhasil mendapatkan cewek. Namun kali ini kita lihat lagi ultimate-nya mencoba untuk memberikan perlawanan, tapi gak bisa. Terlalu sakit. Sudah aku bilang ini R7 damage-nya akan besar kalau dia farming dan bahkan tadi posisinya benar-benar sendiri dengan 6% tambahan high and dry. Semakin menyakitkan damage-nya, bahkan sudah ada Blade of Despair sekarang dari R7 ya. Benar-benar baik tadi pergerakannya, dia flicker, dia ejector, nggak bisa lagi kemana-mana. Kisahnya tipis banget loh. Granger-nya dan Kadisasanya Wah, pun gila. nggak sanggup menahan damage yang diberikan oleh Sin dan Gak ragu loh, dari Lemonnya benar-benar dia tahu ada pergerakan dari Sid. Yap. Dan dia tidak ragu untuk menggunakan King's Calling-nya, walaupun cuma satu aja, walaupun cuma Sasa doang di sana. Karena ini gimana lagi komunikasi mereka terbangun sangat baik juga. Namun kali ini kita lihat ada Rush yang mencoba untuk memberikan sedikit perlawanan, tapi nggak bisa lagi menjaga red buff yang udah berhasil diambil oleh Sin. Bahkan di sisi tengah ada cewek yang mencoba untuk langsung menghabiskan satu wave minion. Di bagian tengahnya kita lihat ada LG yang mencoba untuk masuk ke bagian dalam, memberikan inisiasi lebih, mencoba untuk memberikan smackdown-nya dan ditarik ke kerumunan, tapi gagal ya. Aduh, saya sampai ngebet sendiri gitu Pak ya ngeliat LG tadi gagal masuk gitu Pak. Belum ada flicker juga pastinya, jadi belum ada combo yang dilakukan oleh LG. Dan di arah tengahnya mencoba untuk fokus ke inhibitor turretnya, dan Sydney juga mengganggu pergerakan dari Demoni, dan LG-nya sudah dikeluarkan untuk fatal link-nya, tapi masih bisa untuk cabut seperti biasa. Masih ada Purify juga dikeluarkan oleh Ultimate-nya. Yep. Dan ini akan menjadi terbuka juga vision-nya lebih luas lagi. Ini berarti turretnya di arah tengah sudah dihancurkan, dan di arah bawahnya lihat damage dari Severin terlalu menyakitkan, dan bahkan di arah atasnya juga lihat scene-nya nyayur banget, dan itu terbuka dari base-nya, double kill, dan bahkan ultimate-nya juga dimain-mainkan di arah bottom lane. Dan inilah dia match yang cukup cepat, atau bisa dibilang ini match tercepat untuk hari ini. 2-0 dari sang raja RRQ Hoshi yang masih pengen stay di upper bracket